Halo semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN 2020. Ketemu lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal FRTPS kuantitatif UTBK SBMPTN 2020 gelombang pertama atau yang tes UTBK tanggal 5-14 Juli 2020. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal FR nomor 1 sampai nomor 10. Bagi yang belum, nanti bisa dilihat di bagian deskripsi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagian 2 yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Langsung saja kita masuk ke nomor 11. Nomor 11, diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan f dalam kurung x kuadrat plus 2 jika diketahui bahwa g aksen 1 sama dengan 8, maka tentukan nilai f aksen 3. Nah, soal nomor 11 ini sebenarnya soal tentang aturan rantai pada turunan. Nah, kita lihat dulu rumus aturan rantai. Jadi, aturan rantai itu jika kita punya fungsi y sama dengan f u, jadi fungsinya dalam u, di mana u itu misalkan fungsi terhadap x, misalkan hx. Nah, maka kalau kita mencari turunannya, y aksennya itu sama dengan, tinggal turunkan aja f aksen u. Nah, tapi yang membedakan ini masih dikali sama turunan dari u itu. Turunan dari u misalkan di sini h aksen x. Bisa ya, ini teori untuk menentukan aturan rantai, turunan dengan aturan rantai. Sekarang kita gunakan aturan rantai ini kepada fungsi kita. Kita punya gx sama dengan f dalam kurung x kuadrat ditambah 2. Nah, ini kita turunkan. Maka jadi g aksen x sama dengan, nah ini tadi aturan rantai, maka dia tinggal f aksen x kuadrat plus 2. Yang membedakan ini masih dikali sama turunan yang di dalam. Turunan dari x kuadrat plus 2x itu 2x. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan. Di sini diketahui g aksen 1 sama dengan 8. Maka g aksen 1 sama dengan, ini kita substitusikan x-nya 1. F aksen 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali 1. Maka ini G aksen 1 tadi kita 8 sama dengan F aksen 3 ya, ini 1 kuadrat tambah 2 dikali 2. Nah, 2-nya pindah ke kiri dibagi. Maka F aksen 3 sama dengan 4. Gampang ya, gampang jawabannya D. Itu dilihat lagi aturan rantai. Nomor 12. Diketahui rata-rata 3 bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, bilangan yang diganti, Q-nya 18. Nah, kita visualisasikan aja ini. Tadi ada 3 buah bilangan, rata-ratanya 16. Berarti A plus B plus C itu kalau dibagi 3 hasilnya 16. Kalau kita kali silang, maka A plus B plus C sama dengan 48. Nah, selanjutnya diketahui ada salah satu angka diganti dengan 18. Maka A plus B, misalkan yang kita ganti itu C ya, yang kita ganti jadi 18. Per 3 hasilnya sama dengan rata-ratanya bertambah 2. Maka jadi 18. Berarti A plus B plus C, C-nya tadi kita ganti 18 sama dengan 54. Maka A plus B sama dengan 54 dikurangi sama 18. Ini 14 dikurangi 8, itu 6. Ini 4 kurangi 1, 3, 36. Nah, di lain pihak, tadi kita punya A plus B plus C sama dengan 48. Maka A plus B ini bisa kita ganti dengan A plus B ini yang hasilnya sama dengan 36. Diperoleh A plus B 36 ya. 36 plus C sama dengan 48.
AC sama dengan 48 dikurangi 3, yaitu 12. Gampang ya? Gampang. Jawabannya ya. Apa ini berarti? Kita ganti P-nya 12. Berarti ini tandanya Q-nya lebih besar ya. Q lebih besar. Q lebih besar dari P. Jawabannya yang P. Lanjut, nomor 13. Bilangan yang lebih besar dari 1/3 kali 20%. Nah, ini persennya nggak perlu kita perhatikan. Karena semuanya ada persennya ini, ya kan? Semua ada bentuk persennya, maka persennya nggak perlu kita perhatikan. Untuk membandingkan, ini bisa kita gunakan, kita ubah dulu menggunakan pecahan campuran ya. Jadi kan 20/3, ini 20/3. Kalau kita ubah ke campurannya kan sama dengan berapa? 6 ya, sisa 2. 2/3. Nah, ini jadi 24 dibagi 5 itu 4. Sisa 4, 4/5. Kita tadi suruh mencari yang lebih besar ya, maka ini kan belum lebih besar dari 6, 2/3. Kita lanjut lagi. 3/6, 5. Sisa 3, 3/6. Masih kurang dari soal. Nah, ini 90/16. Kita kecilkan dulu biar lebih mudah. 45/8 dibagi 2 ya. Maka ini jadi 5 sisa 5, 5/8. Selanjutnya 30 bagi 4 itu 7, sisa 2, 2/8. Nah, ini udah lebih besar dari 6, 2/3. Jawabannya berarti ya gampang. Tinggal kita ubah ke pecahan campuran. Nomor 14, 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Berapakah nilai dari A min X plus Y? Ini caranya, kita jabarkan aja 2 pangkat 2020 itu kan bisa kita pecah jadi 2 kali 2 pangkat 2019. Kan? Dikurangi 2 pangkat 2019. Nah, baru nih 2 pangkat 2019-nya kita keluarkan. 2 pangkat 2019-nya dikeluarkan, berarti ini 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 itu 2. 2 kurangi 1 itu 1. Berarti 1 kali 2 pangkat 2019. Ini tadi sama dengan AX pangkat Y. Maka ketahuan A-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 2019. Yang ditanya apa? A min X plus Y. A-nya tadi 1, min X-nya tadi 2, ditambah Y-nya 2019. Maka hasilnya 2020. Oke, itu ya, bisa? Bisa. Jawabannya yang... sebentar. 1 dikurangi 2 itu min 1 ya. Min 1 ditambah 2019, 2018. Maaf. Ini tadi dikurangi 1. Oke, berarti jawabannya 2018. Yang A. Lanjut. Oke, lanjut. 15. Diketahui fungsi F dalam kurung X kuadrat sama dengan 2X kuadrat plus 3. Gx sama dengan 4X min 1. Nilai dari G bundaran F1. Nah, kita cari dulu fungsi fx ya, karena ini fx kuadrat. Nah, kalau fx-nya gimana ya? Tinggal kita ganti x kuadratnya dengan x. Maka dapat f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3. Gitu. Nah, selanjutnya kita suruh mencari G bundaran F1. G bundaran F1 itu sebenarnya cara cepatnya itu kamu nggak usah nyari G bundaran F baru disubstitusikan 1. Caranya kalau bundaran itu tinggal atau fungsi komposisi itu tinggal kita substitusikan dari belakang ke depan. Maka ini 1 kita substitusikan ke F. Nah, hasilnya nanti kita substitusikan ke G. Seperti itu. Maka kita pertama cari dulu F1. F1 berapa? Tinggal substitusikan 1 ke F sini. Nah, ini berarti kita tentukan 2 kali 1 ditambah 3. 5 ya. 5. Oke, sekarang 5 kita substitusikan ke G-nya. Sekarang ketik G5. G5 berarti 4 kali 5 dikurangi 1. 20 kurangi 1, 19. Jawabannya B. Bang ya, triknya jangan nyari G bundaran F, tapi substitusi dari
belakang ke depan. 16 diketahui G dalam kurung X kuadrat min 3GX sama dengan 2. GX-nya sama dengan 2X plus 1. Jika X1 dan X2 solusi dari persamaan di atas, berapakah X1 kali X2? Nah, ini soal fungsi komposisi juga, berarti sebenarnya tinggal kita jabarkan aja bentuk ini. Kita substitusikan X kuadratnya ke G. Nah, maka ini jadi 2, X-nya diganti sama X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 1. Lalu setelah itu dikurangi 3 kali GX. GX kita apa? GX kita 2X plus 1. Terus sama dengan 2. Oke, tinggal dijabarkan. 2X kuadrat plus 1 dikurangi 3 kali 2, 6. 6X. 3 kali ini min 3 min 2 sama dengan 0. Maka ini jadi 2X kuadrat min 6X. 1 dikurangi min 3 min 2 min 2 sama min 2 min 4. Oke, kecilkan ya. Dibagi dengan 2. Makanya jadi X kuadrat min 3X min 2 sama. Yang ditanya apa? Yang ditanya dikali. Nah, masih ingat ya? Di video sebelumnya juga sudah kita bahas kalau kita punya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X1 plus X2-nya sama dengan min B per A. Kalau X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Nah, maka jawaban di sini yang ditanyakan X1 kali X2 ya. X1 kali X2 berarti C per A, berarti min 2 per 1. Min 2. Jawabannya yang A. Bisa, gampang. Lanjut, nomor 17. Suatu proyek akan diselesaikan dalam 20 hari oleh 12 pekerja. Jika proyek tersebut akan diselesaikan dalam 15 hari, manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P tambahan pekerja, Q-nya 5. Nah, ini soal tentang perbandingan. Kita review dulu soal tentang perbandingan. Jadi perbandingan itu ada 2, perbandingan senilai sama berbalik nilai. Senilai itu yang gimana? Senilai itu misalkan ada 2 buah variabel, X-nya itu naik, maka Y-nya juga ikut naik. Kalau X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Itu kalau senilai. Cara menyelesaikannya gimana kalau senilai? Senilai itu dikali silang. Ingat senilai dikali silang. Yang berbalik sekarang. Berbalik. Namanya juga berbalik. Berarti kalau X-nya naik, Y-nya justru turun. Sebaliknya, kalau X-nya turun, Y-nya justru naik. Itu disebut perbandingan berbalik nilai. Penyelesaiannya gimana? Dikali lurus. Ingat-ingat ya, ini cara cepatnya. Kalau senilai dikali silang, perbaliknya dikali lurus. Nah, sekarang baru kita jawab. Di situ ada hari sama pekerja, atau hari itu waktunya ya. Hari sama pekerja. Nah, awalnya dikerjakan 20 hari oleh 12 pekerja, lalu akan diselesaikan sama 15 hari. Pengennya 15 hari pekerjanya ada berapa. Nah, ini senilai atau berbalik nilai. Kalau yang kerja itu banyak, nah yang kerja itu semakin banyak, maka pekerjaannya cepat selesai kan? Atau harinya semakin sedikit. Nah, maka satunya naik, satunya turun, dia berbalik nilai. Berbalik nilai tadi dikali lurus. Maka kita kali lurus, 15 kali X sama dengan 20 kali 12. Atau X-nya sama dengan 20 kali 12 dibagi 15. Coret. Dibagi 5, ini 4. Bagi 5, ini 3. Coret sama ini 4. Maka sama dengan 16. Nah, tapi yang ditanya tadi kan tambahan ya. Tambahan. Awalnya yang kerja 12. Sekarang jadi 16. Maka tambahan pekerjanya sama dengan 16 dikurangi 12. Yaitu 4. Nah, ini 4. Berarti lebih besar Q atau P? Lebih besar Q-nya ya. Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya yang P. Oke, bisa? Bisa. Lanjut nomor 18. 18 ini tentang fungsi juga. Diketahui fx sama dengan 2x min 3, f
X dikuadratkan sama dengan 5fx ditambah 2. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan G? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya 2x1 plus 2x2. G-nya 11. Nah, kita selesaikan ya. Caranya, kita jabarkan saja ini ya. Fx dikuadratkan. Ya udah, berarti tinggal apa? 2x min 3 ini kita kuadratkan. Harus sama dengan 5 kali fx. Fx-nya apa? Fx-nya tadi 2x min 3 ditambah 2. Oke. Masih ingat bagaimana mengkuadratkan bentuk A plus B dikuadratkan? Nah, diingat lagi apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, lanjut. Maka 2x min 3 dikuadratkan jadi berapa? 4x kuadrat min 2AB, 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12x min plus ya, jadi min 3 kuadrat itu kan plus 9. Plus 9 sama dengan 10x min 15 tambah 2. Oke, kita pindah ke kiri semua. X kuadrat min 12x min 10x plus 9 min 2. Itu ini sebentar, ini min 15. Min 15 belum kita pindah ya, jadi plus 15 sama dengan. Oke, seperti itu. Maka ini jadi 4x kuadrat jadi min 22x. Ini 9 dikurangi 2 itu 7, 7 ditambah 15, 22. Maka ini plus 22 sama dengan 0. Kita bagi 2 semua ya, jadi 2x kuadrat min 11x plus 11 sama dengan. Oke, yang ditanya apa? 2x1 ditambah 2x2. Ini kan sebenarnya bisa kita tulis jadi 2 kali x1 ditambah x2. Nah, masih ingat kalau ditambah tadi apa? Min B per A. Kan jadi min B. B-nya tadi min 11 per A-nya 2. Oke, ini bisa dicoret. Min plus jadi 11. Oke, jawabannya ini 11. P sama dengan G. Bisa ya, bisa. Ini tadi tinggal substitusi saja. Terus kalau sudah menggunakan rumus yang X1 plus X2 min B. Lanjut ke nomor 19. OSIS SMA X akan mengadakan bakti sosial dengan jumlah peserta siswa laki-laki 30 orang dan perempuannya 20 orang. Guru juga akan ikut bakti sosial dengan jumlah guru laki-laki sama dengan jumlah guru perempuan. Perbandingan seluruh laki-laki dan seluruh perempuan adalah 5:4, manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut. Nah, di sini ada laki-laki banding perempuan, nanti perbandingannya harus 5:4. Laki-lakinya ada berapa? Laki-laki siswa ada 30. Nah, laki-lakinya guru karena belum diketahui, maka kita misalkan aja X ya. Bagi perempuannya siswa 20, perempuannya guru. Nah, tadi diketahui bahwa jumlah guru laki-laki sama dengan jumlah guru perempuan. Maka kalau kita misalkan X laki-laki, Y-nya juga perempuannya juga X. Nah, makanya X tadi harus sama dengan berapa? 5/4. Tinggal kita kali silang, maka jadi 100 ditambah 5X. Kali silang sini ya, 4-nya dikali silang juga, sama dengan 120 ditambah 4x. Pindah ke kiri, 5x dikurangi 4x jadi x. 120 dikurangi 120. Maka x-nya 20. Atau jumlah lakinya 20. Maka lebih besar P daripada Q. Jawabannya yang A. Gampang banget. 19. Nah, soal yang susah, ini 20, hati-hati. Soal nomor 20 ini soal tipe baru di UTBK SBMPTN 2020 bagian kuantitatif. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik, ini sedikit susah. Diketahui garis Y1 sama dengan 2X plus 1 dan Y2 sama dengan MX plus B.
garis Y2 memotong sumbu X di 1,0. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran 1 jika M kurang dari 2 dan B lebih besar dari 2? Nah, ini caranya kita menggunakan analisis gradien ya, analisis gradien M. Nah, maka cara pertama nomor 2, pernyataan 2 kita harus ubah ke M dulu supaya A1 dan 2 nanti bisa dibandingkan. Jadi semuanya menggunakan gradien. Nah, cara mengubah B ke M itu gimana? Cara mengubah B ke M dari yang diketahui. Diketahui di soal bahwa ini garis Y2 itu melewati 1,0. Artinya 1,0 boleh kita substitusikan ke Y2. Substitusikan ke sini. Maka Y2-nya diganti 0 akan sama dengan M. X-nya diganti 1 ditambah B. Maka kita dapat B itu sama dengan min M. Nah, maka B ini boleh kita ganti dengan min M. Min M lebih besar dari 2. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1, maka M kurang dari min 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan. Di sini yang penting itu tentang gradien. Maka Kak Akib ulangi dulu tentang gradien. Gradien itu apa sih? Ada yang tahu gradien apa? Nah, gradien itu artinya kemiringan. Jadi kalau misalkan kita punya garis, ini garis kemiringannya ini berapa? Nah, kemiringannya itu diperoleh dari delta Y dibagi delta X. Ya, M itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Itu kalau dari gambar. Kalau dari persamaan, gradien itu merupakan koefisien dari X. Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini merupakan gradien. Nah, itu konsep tentang gradien. Nah, selanjutnya, gradien itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif itu seperti apa, negatif seperti apa? Nah, seperti ini. Awalnya kita punya garis lurus. Nah, kalau kita punya garis lurus ini, garis horizontal, nah ini gradiennya berapa? Gradien tadi kan kemiringan ya, itu kan datar. Ya, datar kan, dia berarti nggak miring sama sekali. Nah, kalau nggak miring sama sekali ini berarti gradiennya sama dengan 0. Nah, gradien datar ini 0. Nah, kalau gradien ini, garis ini keakib naikkan ke atas, nah jadi kita tarik ke atas ya, kita naikkan ke atas di sini. Di garis ini kita naikkan ke atas. Nah, semakin ke atas ini maka gradiennya akan semakin besar. Maka ini bertambah gradiennya. Sampai nanti dia di ujung tegak lurus. Nah, tegak lurus ini sampai ke atas ini gradiennya nanti sama dengan tak hingga. Oke, jadi awalnya 0, tidur itu 0, kita tarik ke atas sampai berdiri tegak lurus, itu gradiennya tak hingga. Nah, sekarang kalau kita tarik ke bawah gimana? Kalau kita tarik ke bawah maka gradiennya negatif, dia semakin mengecil. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai dia mentok ke sini. Nah, ini ke bawah gradiennya semakin berkurang. Gradien negatif sampai nanti paling bawah itu min tak hingga. Nah, dilihat ya. Ini gradien itu mendatar 0, kalau ke atas positif sampai tak hingga, ke bawah itu negatif sampai min tak hingga. Nah, sekarang baru kita selesaikan. Di sini tadi ada garis Y1 sama Y2. Coba kita gambar dulu garis Y1, Y2 itu seperti apa. Nah, ini kita gambarnya seperti ini. Ada garis Y1 dan Y2. Nah, garis Y1 itu apa? Garis Y1 itu 2X plus 1. Nah, ini kita gambarkan. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, bisa kita gambarkan di sini. Di sini 1. Lalu kalau yang Y-nya yang 0, maka 1-nya pindah ke kanan jadi min 1. 2X sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan min setengah. Nah, di sini min setengah. Ya, kalau kita gambarkan, nah, garis dari Y1 ya kan, garis Y1, gradiennya berapa Y1?
Y1 itu gradiennya 2. Ingat ya, gradien tadi koefisien X. Nah, ini 2. Nah, selanjutnya ada garis Y2. Y2 itu melalui 1,0. Nah, kita ganti warna. Misalkan ini 1,0 di sini ya. Ada garis Y2 itu melewati ini di 1,0. Pertanyaannya, apakah kedua garis tersebut, nah, atau garis Y1 dan garis Y2 itu apakah berpotongan? Nah, jika diketahui di poin pertama M kurang dari 2. Gradiennya kurang dari 2. Itu gimana, berpotongan enggak? Atau garis Y1 dan garis Y2. Nah, caranya coba kita bikin garis yang sejajar dengan Y1. Kan ini Kak Aki bikin garis sejajar dengan Y1. Nah, kalau sejajar itu otomatis gradiennya sama kan? Masih ingat di pelajaran SMP kalau sejajar berarti gradiennya sama. Ini 2. Kalau sejajar jelas ini tidak akan berpotongan. Nah, tapi kalau Kak Akib ini geser ke atas, ini kita tarik ke atas sedikit saja ya. Kita tarik ke atas sedikit itu. Jadi misalkan ini kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas sedikit saja. Maka dia akan berpotongan, ya kan? Ini kalau kita tarik garis lurus ke atas, yang garis ini juga kita tarik ke atas, maka nanti akan dia berpotongan di atas ini. Nah, maka kita naikkan sedikit, dia akan berpotongan. Nah, kita naikkan lagi sedikit. Nah, kita tarik lagi ke sini, ke atas sedikit. Nah, maka dia akan memotong di sini. Nah, dan seterusnya sampai nanti kita bikin sampai tegak lurus. Nah, ya kan sampai ini tegak lurus, maka dia jelas ini akan berpotongan. Nah, dari sini kelihatan dia itu memotong jika gradien dari Y2 itu dari mana? Dari 2, ya kan tadi ini dari sini 2. Terus sampai dia ke sini sampai berapa yang tegak lurus tadi tak hingga. Maka kita dapatkan Y2 itu akan tegak lurus jika gradiennya tadi itu paling kecil itu 2, ya kan, lebih besar dari 2 dan seterusnya sampai tak hingga. Atau kalau kita gambarkan, berarti kalau dia itu memenuhi jika dia itu lebih besar dari 2. Nah, ini 2, maka ini ke kanan. Dari 2 sampai tak hingga. Nah, kalau gradien dari 2 sampai tak hingga, dia itu akan memotong garis Y1. Nah, sekarang kita analisis di bagian yang berbeda. Nah, sekarang kalau Kak Akib bikin gini. Nah, kita bikin dulu garis Y1. Ini tadi di min setengah dan 1 ya, di sini misalkan. Nah, ini garis Y1 yaitu M-nya 2. Nah, kalau ini tadi kan kita analisis dari sejajarnya ya. Nah, bisa juga kita analisis dia dipotong di sini. Oh ya, ini tadi diingat lagi ya. Apakah dia berpotongan di kuadran 1? Nah, ada kata-kata kuadran 1. Maka ini tadi supaya di kuadran 1 otomatis kan nariknya sampai sini aja kan, nggak boleh lebih. Nah, jadi ini tadi nariknya cuma sampai ke sini. Ini kan masih di kuadran 1 ya kan, kalau di sini motongnya masih di kuadran 1. Nah, sekarang bisa juga kita menganalisisnya itu dari sebelah sini. Ini kan dia melewati 1,1 tadi. Nah, kita analisisnya dari sebelah kiri. Kalau tadi dari sebelah kanan, dari sejajar, kita sekarang dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri itu berarti yang ini. Nah, dari sebelah sini kan? Dari sini. Nah, ini kalau kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas kan dia masih memotong garis Y1 kan? Ya, tadi kan garis Y2. Kita tarik ke atas. Kita geser ke atas dikit gitu ya. Nah, kita tarik garis ke atas dikit. Nah, ini dia masih memotong. Nah, masih memotong Y1 di kuadran 1. Nah, kita tarik lagi garis sedikit ke atas. Nah, ini dia masih memotong di kuadran 1 juga.
dan seterusnya sampai nanti dia ini tegak lurus, ya kan? Sampai nanti dia tegak lurus gini. Nah, ini sampai dia tegak lurus di sini. Nah, berarti sekarang gradiennya berapa? Nah, kita lihat dulu. Gradien dari Y2, nah di sini Y2 ini kan dia tadi melewatin 1 ya. Sini tadi kan 1 sama 1 kan? Maka gradiennya 1 per 1 atau 1. Nah, maka ini gradien dari Y2 itu sama dengan min 1. Nah, ini jadi gradien M2 sama min 1. Min ya, karena tadi kalau kita punya kemiringan yang seperti ini, nah yang miring sebelah sini itu dia minus. Kalau yang ke atas, nah ini dia positif. Ini kan miringnya ke sini ya, berarti ini gradiennya minus. Nah, gradien ini bisa kita tarik ke bawah, ya kan tadi. Kalau kita melihatnya dari bawah sini kan biar sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini, kita melihatnya di bawah sini. Ini ujung ini kita tarik ke bawah, ya kan ini tadi kita tarik ke bawah sampai ujung, sampai min tak enggak, dari ini tadi jadi min 1. Nah, maka kita dapat yang kedua gradiennya itu dari min 1 sampai min tak hingga, jadi min tak hingga M sampai 1. Nah, diperoleh. Maka supaya berpotongan Y2 itu X-nya harus kurang dari min 1. Nah, di sini misalkan min 1. Oke, dapat bahwa Y1 dan Y2 akan berpotongan jika M-nya lebih besar dari 2 atau M-nya kurang dari min 1. Kita jawab sekarang yang pertama. Yang pertama itu M-nya kurang dari 2. Nah, jelas salah ya kan? M kurang dari 2. Padahal M-nya tadi harus lebih besar dari 2 atau kurang dari min 1. Maka 1 salah. Nah, kalau M lebih besar dari 2, atau sorry, B lebih besar dari 2 atau sudah kita ubah ya. Sudah kita ubah jadi M kurang dari min 2. Kalau M kurang dari min 2 apakah memenuhi? Nah, memenuhi di pernyataan yang kedua ini. Ini kan kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1, otomatis nanti kan dia kurang dari min 2. Oke, berarti 2 itu benar. Oke, berarti jawabannya 2 saja yang B. Oke, sedikit susah ya ini. Ini soal tipe terbaru di UTBK SBMPTN 2020. Jika masih dirasa sulit, nanti bisa diulang-ulangi lagi videonya atau nanti bisa bertanya di kolom komentar. Sekian pembahasan dari Kak Akib. Kita sudah membahas soal dari nomor 11 sampai 20 di bagian 2 ini, dan di video sebelumnya nomor 1 sampai nomor 10 yaitu FR UTBK SBMPTN 2020. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya supaya semuanya ikut belajar. Jangan lupa di-subscribe dan di-like video ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.